Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi jamaah Zoomiyah ya. Jamaah pengikut sama-sama kita mempelajari atau mengulang-ulang ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Sekarang pertemuan yang ke-26 ya, masih sambungan dari yang kemarin. Jadi kalau ada allazina ya, seperti ini kan yang pertemuan hari Sabtu dulu, illal fasikin, ini kan bentuk banyak ini. Fasiqina, orang fasik itu sebenarnya dia tahu, tapi dia melanggar. Jadi yang perlu kita jaga adalah jangan fasik, terus jangan mustahziun itu atau mustahziin. Kalau fasik kan dia sudah tahu tapi dilanggarnya. Kalau yang mustahziin atau mustahziin, dia sudah tahu juga tapi dilanggar, hampir sama itu, diperolok-olokkannya. Makanya dia sudah tahu. Nah, jadi hampir. Kalau yang misalnya kazib, munafik, kafir itu jelas. Ini enggak, ini sering terjadi bagi orang yang sudah tahu, bagi orang yang sudah apa ini. Jadi, ini anak kalimatnya ya. Jadi anak kalimatnya. Allazina. Nah, mari kita baca yang merah-merah ini saja ya. Yaitu 27 ya, ayat 27. Berarti ini maunya kemarin memang ke atas, tapi karena waktu juga. Kita berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquduna ya, allazina yanquduna dallahi. Yang kuduna, diingat ya, dot. Nah, jangan terbaca yang kudu, yang kudu beda itu. Allazina yang ini ku ini qaf ya. Allazina yang kuduna dallahi. Terus apa lagi? Misaqihi ya, yang diingat ini ba'danya biasa ya, dal ya, mim ba'di mis. Sanya nih jangan sampai misa, tapi misaqihi. Itu bedanya kalau kita sudah mengerti bahasa Arab ya. Kalau mengerti bahasa Arab sudah jauh beda nanti itu. Mim ba'di misaqihi. Terus apa lagi? Wayaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Usahakan shad ya, jangan sa. Ayyusala. Terus wayufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Diulang lagi, coba diulang. Alladzina yaquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna
Siduna fil ard. Ulaika ya. Ya, jadi membaca Al-Quran itu memang diulang-ulang. Ya, jadi ini anak kalimat ada hubungan dengan induk kalimat. Jadi ini al-fasiqina, kan seperti di pangkal surah Al-Baqarah itu kan apa itu? Alif lam mim, terus zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, baru ada anak kalimatnya. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Nah, terus lagi allazina. Nah, banyak allazi itu anak kalimat ya. Anak kalimatnya. Namanya isim mausul. Mausul itu artinya mausul yang dipertalikan dengan induk mausul. Ada silat, nama silaturahmi, ada silatnya, ada id, tempat kembali. Ya. Jadi itu pakai ilah ya. Mestinya kita diteruskan, tapi boleh ya nggak apa-apa karena waktu ya. Yang fasik itu siapa? Kemarin kan kita masih menerka-nerka siapa yang fasik. Yang fasik itu adalah, ini dia. Allazina yang kuduna ahdallahi. Coba diterka saja dulu. Kenapa barisnya kenapa barisnya di sini dalnya itu berbaris di atas? Karena dia maf'ul. Karena dia menjadi maf'ul. Ibu-ibu nan di masaji ulak karang lai tahu maf'ul itu artinya. Objek keterangan. Maf'ul itu kalau bahasa awaknya nan yang kena kerjaan. Pekerjaan. Ya, kena pekerjaan oleh si pekerja, si fa'il. Misalnya memakan roti saya. Jadi memakan roti, nanti roti yang kena makan. Jadi saya atau memakan roti. Roti itu maf'ul namanya. Saya menulis, tapi itu mubtada khabar. Ini ada mubtada khabar dan fi'il fa'il sama itu. Saya membaca Al-Quran. Yang kena baca siapa? Al-Quran. Al-Quran. Itu maf'ul namanya. Ya, ini pun begitu juga. Jadi di sini yang orang fasik itu ialah orang-orang. Kenapa banyak dibuat di sini allazina? Karena di atasnya tadi banyak pula. Dateko kan banyak aku. Fasikin. Ya, fasiqina. Ini karena Karena dia mansubnya wama. Apa itu? Pangkalnya di sini. Ini. Di pangkalnya ini. Ini ayatnya rupanya yang dia wa yahdi bi kasir. Jadi di sini fayaquluna ma za'arallahu bihaza masalah yudillu bi kasira wa yahdi bi kasira. Terus wama yudillu bihi ila, cuma sebenarnya di sini kajian istisna tidak berlaku karena ada ma, cuma ini karena jadi maf'ul, ini maf'ul juga. Jadi ini kan bentuk banyak. Kok banyak fasikin? Inilah makanya allazina. Kalau sekiranya di sini satu, misalnya fasikin saja satu orang, maka di sini apa? Allazi. Kalau di sini nanti fasikani, dua pula dia Allazani. Kalau di sini nanti perempuan satu fasiqah, allati satu ya. Kalau banyak perempuan fasiqati, ya baru dia allai. Jadi itu menyambungnya. Jadi penyambung tentu kalau banyak sini banyak penyambung. Ya, jadi allazina. Siapa orang yang fasik? Artinya di sini kan dibuat oleh Nawawi kharijina an haddil iman, keluar mereka dari batas iman. Jadi melanggar iman dia iman.
Tapi misalnya dia iman, barang orang diambilnya, dia iman, pekerjaan salah kerjakannya, itu namanya keluar dari iman. Kalau orang beriman itu baik terus, jadi itu makanya kita untung aja ini masih hidup. Kalau sekiranya begitu salah langsung dimatikan Allah, wah celaka. Jadi itu makanya berusaha, mumpung masih hidup ini, selalu kita minta ampun. Ya. Yang perlu diingat sampai sekarang itu. Nah, jadi di sini disebutkan allazina, orang-orang. Bagaimana orang-orangnya? Itu pagarnya sama kunci yang kecil satu. Yang kuduna. Yang kuduna. Orang fasik itu adalah yang kuduna ahdallah. Yang kuduna ini bentuk kata kerja ya. Yang kuduna. Yang kuduna. Yang kuduna. Yang kuduna. Yang kuduna. Apa artinya yang kuduna? Melanggar. Melanggar. Itu tadi. Sini kan disebutkan tadi melanggar. Orang-orang yang melanggar atau membinasakan. Melanggar atau membinasakan. Ya, menabrak. Mereka. Ada mereka lagi sini, balik sini. Itulah orang fasik itu. Orang fasik itu melanggar. Yang dia langgar apa? Ini dia. Kenapa baris bawah ini? Dapat. Indah. Ahdallahi mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Maksudnya menerangkan. Kalau bahasa Indonesia ini kan sama majemuk ini. Janji. Kalau janji saja disebut, bingung awak. Nak ngerti awak. Janji dengan adu Allah. Aku menjelaskannya, menerangkan mudafun ilaih. Jadi undang-undang mudafun ilaih mesti yang menjelaskan itu ke bawah barisnya. Kalau ini tergantung jadi apa. Jadi yang si mudhaf namanya yang diterangkan itu mungkin dia baris bawah pula, mungkin baris di atas, mungkin baris depan. Tapi yang ini pasti ke baris bawah. Jadi janji Allah. Janji Allah ya. Jadi Allah membuat janji. Tapi jangan nanti bilo berjanjinya. Ada teringat enggak? Di dalam surat mana itu? Ingat Pak Abed? Ingat Bapak-bapak Ibu? Arab atau apa dalam apa itu? Alastu bi rabbikum. Surah Al-A'raf. Arab ya? Ya. Qalu bala syahidna. Ya qalu. Bala tentu. Syahidna, kami mengaku, kami berjanji. Cuma sebagiannya orang yang nggak mau, yang apa, nggak ada berjanji donya ya tentu balalai. Lebih itu kata Allah. Ya, jadi dulu sebelum kita mau masih di alam roh, di arwah mau dikasih sasis ya atau dikeluarkan ya dalam untuk mau apa lagi? Bukankah kamu mengakui bahwa aku Tuhan kamu? Mereka semuanya menjawab, manusia semuanya menjawab iya. Jadi ini ya. Jadi sekarang mereka langgar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah wirid yang berbahagia, allazina yang kuduna ahdallah. Orang-orang yang membinasakan atau yang menabrak atau yang melanggar mereka, yang mereka langgar apa? Yang mereka langgar? Mereka langgar adalah janji. Ahdallah. Sekarang sama-sama saja kita masih ada kita melanggar janji. Masih. Iya. Masih ya. Masih melanggar janji. Kalau masih melanggar janji kita nangis lah, minta ampun. Aturannya jangan langgar janji lagi. Apa janji kalau dalam sholat apa pengakuan yang berjanji coba banyak ya yang pakai wajah tuh terus waktu tasyahud awal akhir asyhadu an la ilaha illallah janji taruih
Jadi kalau janji-janji terus, dilanggar terus, itu mengejek namanya. Mustahzi namanya. Nah, jadi ingat-ingat tuh kalau sudah berjanji-janji, berikrar, tidak boleh ngejek lagi. Tidak boleh melanggar. Jadi itu makanya sebelum meninggal ini, kalau udah meninggal nanti tidak akal. Kita jangan tergoda karangan bunga, jangan tergoda tempat-tempat pembangunan kuburan, macam-macam lah. Karena itu hanyalah seremoni-seremoni, yaitu kan penghibur keluarga yang tinggal aja itu. Nah ini jadinya siapa yang fasik melanggar janji. Kita kapan berjanji? Berjanjilah jadi hamba Allah. Alastu birabbikum. Jadi ada lagi yang dilihat di sini. Kapan? Nah ini keterangannya dulu ya. Jadi orang yang fasik adalah berarti ada hubungan dari sini. Orang yang fasik itu, orang yang keluar dari keimanannya ialah orang-orang yang membinasakan mereka, yang mereka binasakan atau langgar adalah janji Allah. Nah, jadi kalau Allah itu kan yang disembah. Nah, sementara kalau makhluk adalah penyembah. Nah, ini di sini ada keterangan oleh almarhum Nawawi rahimahullah, huwal hujjah. Berarti ini menjelaskan ini. Kan ini yang dijelaskannya. Orang-orang yang membinasakan mereka, apa yang mereka binasakan? Ahdallahi, janji Allah. Banyak sebenarnya janjinya tadi. Apalagi kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi kita ini diciptakan Allah hanyalah untuk menjadi hambanya atau mengabdi kepadanya. Itu janji Allah juga itu. Terus awak pun berjanji. Ya, awak pun berjanji. Nanda ada janji-janji lah memang untuk dikonsumsi untuk kelengkapan untuk kesenangan makhluk dan pintar ko. Misalnya itulah kacang panjang, lobak, ayam, ikan. Itu ada janji-janji itu. Pokoknya itu biasanya tuh. Awak nan yo nan cadik ko nan apa ko nan ada janjinya. Jadi di sini terangkan yang janji itu huwal hujjat. Ini walaupun bentuk perempuan dia, berarti ini sifatnya nih. Ini pun sifatnya lagi huwal hujjatu, yang dibuat almarhum Nawawi ya, yaitu hujjah yang berdiri, yang ditegakkan, hujjah yang sudah ditentukan ala ibadihi atas hamba-hambanya. Sudah ada hujjah yang ditegakkan kepada hamba-hamba yang menunjukkan ini ya, dalah ya, ala wujubi, terhadap wajib adanya. Ini pertama ini. Wajib adanya. Itu pertama dulu. Sekarang kita akui enggak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adanya wajib ya. Ada Allah wajib ya. Kalian paham ada Allah wajib. Wajib adanya Allah. Wajib ya. Wajib adanya Allah. Wajib adanya. Wajib adanya. Kalian paham tuh wajib adanya. Kalau awakku wajib ada awak. Enggak, bisa jadi bisa enggak. Ya. Jadi kalau Allah Wajib. adanya. Rem mengecek itu ya, jangan dibuat Allah itu aja itu. Yang pasnya gini, Allah wajib adanya. Jangan Allah itu, jangan pakai itu lah. Dia enggak makan itu, enggak makan ini dia. Allah
wajib adanya. Ibu-ibu Masjid Nurul Islam, lai paham pengertiannya itu. Allah wajib adanya. Ada Allah wajib. Kalau ada awak mungkin namanya. Bisa jadi ada awak, bisa enggak. Adanya alam adalah mungkin. Sedangkan ada Allah wajib. Wajibul wujud. Nah, itu kalau bahasa Arab. Kalau awak alam, awak kan termasuk alam kuah. Awakku bisa adu, bisa enggak. Kalau Allah wajibul wujud, wajib adanya. Dan adanya tidak seperti alam. Kalau alam apa adanya? Bisa dilihat, bisa diraba. Mungkin. Jadi kalau ada alam mungkin. Kalau adanya Allah wajib. Jadi itu ya. Satu, ingat itu. Jadi ini yang diapanya, yang dilanggarnya, yang dibinasakannya orang ini. Orang yang nggak sampai jangkauan pikirannya, dia menganggap adanya Allah biasa-biasa. Berarti sudah yang kuduna ahdallah. Itu arti dibuat oleh Pak Nawawi. Ahdallah itu pertama wujubu ya ala wujubin ya. Ini karena ala wujubi wujudihi satu. Yang kedua ini wahdaniyat. Berarti apa itu wahdaniyah? Satu. Wahdaniyah. Wahdaniyatihi. Jadi jangan dilanggar. Allah adalah satu. Tidak ada dua. Datang orang takut dia dibilangnya esa. Kalau satu Pak ada dua, katanya enggak, maksudnya satu. Ahad. Enggak ada apa duanya, tetap satu. Tidak ada serupa apapun. Kalau nanti disamakan pula dia dengan yang lain, berarti ahda ini juga melanggar yang kuduna ahda. Jadi nomor 2. Nomor 3 ini wujubi diulang. Wujubi sidikir rusulihi. Ini sampai ke sini. Wujudi sidikir rusulihi. Ya. Maksudnya berarti 3 itu ya. Wajib benar rasul-rasulnya. Rasul-rasul itu, kalau itu boleh saya pakai itu. Rasul-rasul itu atau rasul-rasul Allah wajib dia benar. Itu wajib dia. Enggak ada pendusta dia. Karena sudah dipilih oleh Allah. Wajib benar. Jadi ada 3 ya. Jadi yang manusia langgar, yang manusia rusak janjinya, pertama tentang keberadaan Allah enggak kuat. Kemudian tentang esanya enggak kuat juga. Kemudian kebenaran Rasul enggak pula diakuinya ataupun separuh-separuh. Jadi 3. Itulah orangnya yang kuduna ahdallah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adanya Allah wajib. Kalau adanya alam mungkin. Bisa jadi, bisa enggak. Kemudian wajib pula wahdaniyahnya. Dia tidak ada lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tidak ada serupa apapun dengannya. Kalau guru saya dulu tambahnya tidak ada serupa ada dengannya. Ya kecuali dengannya saja. Gitu. Ya, jadi tidak ada satu pun. Terus kemudian rasulnya begitu juga wajib benarnya.
Maka sifat-sifat Rasul itu amanah, fatanah, ya tabligh. Ini wajib benarnya. Ini yang dilanggar orang itu. Ya. Sebenarnya sudah bisa kita ketahui kenapa, kan bisa dijawab sekali. Kenapa tidak sampai tangkapan orang bahwa adanya Allah wajib, kemudian adanya itu pun wahdaniyah, kemudian dia punya rasul, rasulnya wajib benar. Kenapa enggak sampai ke situ jangkauan manusia yang banyak? Apa jawab? Karena tidak menggunakan akal pikirannya lagi dan tidak belajar gitu aja. Kapan mereka binasakan itu? Kapan mereka langgar? Ini menunjukkan waktu. Mimba di misakih. Mimba di misakih. Min dari, ba'di sesudah. Misak, janji. Misak apa arti misak? Perjanjian. Ya sudah ikat janji kokoh. Itu yang tadi disebutkan tadi. Kapan bermisak kita? Dalam surah Al-A'raf tadi. Di alam ruh. Ya, sudah ada misak. Sudah ada misaknya situ. Sekarang diingatkan kembali, bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama kita ya mengingat itu. Rupanya itu janjinya dulu, janji setia. Janji mengaku bahwa kita adalah jadi budaknya Allah. Tapi setelah menjadi manusia, menjadi budak siapa? Budak nafsu. Macam. Ya, budak nafsu. Nafsu itu pun, nafsu itu kan diri. Bagi dua, diri yang jelas dan yang tersembunyi. Yang nafsu diri itulah yang dibagi-bagi. Cobalah. Nafsu makan, minum, nafsu ingin dihargai, nafsu ingin diakui, nafsu macam, nafsu kepada wanita, nafsu punya anak, nafsu punya harta. Pokoknya keinginan-keinginan itu banyak. Itu makanya saya sampaikan sekarang, karena itu yang sebenarnya melilit di dalam hati kita. Makanya sulit untuk zikir sebenarnya. Saya ulang lagi ya, kenapa sulit orang zikir sadar kepada Allah? Karena di dalam hatinya itu kan lapangan bola itu. Ibaratnya lapangan yang ada di situ segala model nafsu aja. Dikuasai oleh iblis. Maka terjadilah fasik tadi. Saya paham tuh. Ambo ulang balik ya. Kenapa? Makanya saya katakan, mana yang lebih sedih meninggal istri daripada orang tua? Istri. Kan? Mana yang lebih sedih meninggal suami dari ayah? Suami. Mana yang lebih sedih terompa hilang Mas Haji? Jadi itu tandanya begitu kita lahir ke dunia berkesan sekali. Bal tu'sirunal hayatad dunia. Sangat berkesan. Itu makanya itu orang-orang tasawuf itu mengaji suluk itu kajinya Pak Bet. Iya. Jadi awak ndakna sampai mengaji ke suluk itu, pokoknya kalau pakai ilmu bisa insya Allah. Iya. Jadi beko anggu-angguan. Aden dari segi selera makan yo payah dan mengandalian, aden yo payah zikir. Kalau ndak sambal aku ndak makan nasinya, berarti lah mulai tele. Itu dah. Ambo kalau ndak pakai kasut ataba nak lalok matu dah, mulai tele. Itu jadi itu
mulailah namanya yang kuduna ahdallah, membinasakan, fasik namanya. Itu makanya sudah diciptakan dalam alam roh dulu kita mengaku alastu birabbikum bala syahidna. Begitu dipasangkan, apalagi lah sekolah lo, apalagi lah welah lah mentereng lah ilmu dia lah macam-macam. Sebenarnya mangku diagih lama makan tu kan supaya bisa tagak tulang. Mangku dia nafsu-nafsunan lain betul tu mangku diagih, apalagi untuk yang apa supaya ada keturunan, tapi rupanya kerja orang itu saja jadi batea. Itu yang dipajadi-jadi. Itu nanti dipajadi-jadinya. Bilolah ke zikir sebenarnya. Basi tunggi-tunggi lah sembahyangnya terus. Tapi jangan bekuam bola tibo ndak perlu lo sembahyang lain lo cerita. Makanya oke si apa namanya? Biarlah orang ke masjid itu kesini ada ayatnya banyak. Wailul lil musallin. Kalau main minum khamar pun ndak ada doanya. Abu Nawas mah. Abu Nawas kadang-kadang macam lo gitu. Tapi akhirnya kan tobat tuan. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kapan membinasakan janji itu setelah kuat, setelah ikatan janji. Ini makanya misaknya ini diartikan di sini adalah oleh almarhum, artinya ba'da misakihi, artinya ba'da taukidihi, taukid. Taukid apa artinya? Penguat. Kapan kita menguat janji waktu dulu, cuma kata kawan dah ada dan berjanji dulunya ya, jangan sarkoi lah. Ya, malah ditanyanya di mangku dulu kan dah tahu lah ya. Jadi kecuali kalau ya kita ini sudah makhluk yang beruntung lah ya. Jadi makhluk beruntung menjadi orang, tapi itulah yang saya lihat yang banyak sedih sekarang orang. Yang banyak rusuh orang juga. Kalau yang selain dari orang, tak ada rusuh ada. Ayam digantung-gantung orang dibawa untuk ke pasar ada nangis-nangis. Dan rusuh ke awak-awak konyo. Nanti tinggal di Kampung Kalawi, nanti tinggal di Ampang, nanti tinggal di Lubuk Buayo, nanti tinggal di Jakarta. Yang mengaji saya rusuh. Nak mengaji rusuh, nak mengaji-ngaji tak rusuh. Ya. Atau mungkin dipatakut-takuti di ustaz banyak. Rancak awak ajan ngaji lain. Nyolah terdorong jadi orang. Kalau lah terdorong jadi orang, tak ada jalan lain. Rancak jadi orang elok salah. Ya. Jadi kapan dilanggarnya janji? Setelah misak. Satu, itu kerja. Selain daripada yang kuduna, ini kerja yang apa ini? Yang prinsip ya. Kemudian ini lagi. Wayak ta'una. Wawnya ini kemana diatapkan ini? Yang kuduna. Nih pas kan kasinan diatapkan tuh. Kayak yang kudu tuh. Berarti diulang balik allazina yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, diatapkan lagi nih. Nomor 2 ya. Pertama yang fasik itu ialah yang allazina yang kuduna ahdallah min ba'di misaqi. Yang kedua allazina yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Itu dia orang yang fasik. Itu maka introspeksi diri awak masing-masing ambo betul mah terlibat tak fasik ku awak. Jadi itu ya, cuma jangan dituduh orang berang orang kok. Itu ya, wa yaqta'una. Kalau yaqta'una ini bentuk apa ini yaqta'una? Itu banyak fil mudhari. Fil mudhari. Sama yang kuduna ya. Kalau yaqta'una mana si pelakunya ini? Mana fa'il? Nahnu. Apa? Nahnu. Yaqta'una. Ya, hum.
Hum. Ya, bukan nahnu ya. Bukan. Jadi orang yang fasik tadi itu juga apa arti yaqta'una? Memutuskan. Memutus mereka, memutus. Mereka Jadi memutus. maksudnya memutus itu bagaimana orang tidak bersambung. Apa yang diputusnya? Yang diputusnya ini ma-nya ini ma mausul, fungsinya jadi objek. Mereka putus dibikin umum. Mereka putus. Ini ya. Mereka putus, yang mereka putus apa? Ma. Apa ya? Pokoknya sesuatu yang disuruh amarah. Ini kenapa dibaca barisnya amarah Allahu? Ayo jawab. Karena dia fa'il. Fa'il. Amaro. Fa'il dari mana? Amaro. Amarah. Kemudian ini kenapa dibaca, sudah belajar kita atau belum? La. Lah, no, apa namanya? Karena ada an ya, mungkin belum belajar. Karena an. Karena ada an huruf nasab. Jadi ini an ini kalau digabung an dengan fa'ilnya ini pula, namanya masdarnya, berarti jadi benda dia. Jadi kalau itu yusala kan arti wesel penyambung. Di sini mereka putus apa saja atau sesuatu yang sudah disuruh Allah dengannya sesuatu itu supaya disambung. Biasanya yang disuruh untuk disambung, untuk dipertautkan apa saja? Coba. Silaturahmi. Misalnya suami istri, itu makanya orang memisahkan suami istri itu tidak tanggung-tanggung, kadang apanya itu kesalahannya itu ya. Makanya membaca kecian ke pengadilan kawan-kawan ambo. Jangan murah-murahan orang dicarian lain. Aku berbahaya apa? Takut ya. Kalau bisa dimediasi, yolah dimediasi Pak. Yo dimediasi usahawan pula baliknya ya sebentar cara itu. Takut yo itu suami istri, apalagi orang berkawan-kawan, apalagi dan apa? Kalau menurut sejarah Nabi Muhammad yang ada grupnya mana itu yang bisa dipisah-pisah itu, yang bisa diadu domba? Ansar sama Muhajirin. Itu. Kalau awak itu puluk ini berbangsa bernegara dipacah-pacah terus. Itu namanya yaqta'una ma amarallah bihi. Manusia ini sebenarnya tidak boleh dipisah-pisah dong. Sedangkan siapa lagi anak dari istri Abu Bakar enggak salah saya, Asma. Anaknya kan Asma namanya. Istrinya itu dulu istrinya kan entah dua atau pokoknya enggak satu. Ada yang tidak mau mengikuti Abu Bakar itu. Tapi itulah ibu dari Asma kalau enggak salah saya. Lalu bertanya dia kepada Rasulullah, bagaimana hubungan saya? Ya terus hubungan ada. Cuma jangan mengikuti apa yang disampaikannya gitu aja. Jadi nggak boleh putus silaturahmi. Ada bilang silaturahim sama ya, jadi perdebatkan dulu loh. Ya kalau rahmi masdarnya rahim juga ya segat mubalagah kan itu. Sawana tidak ada ilmu gaduh-gaduh panjang. Kalau ada ilmu makin bentuk padi, makin lama makin terunduk, makin tunduk. Panjang selesai. Nah, jadi itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia. Jadi kerja orang yang fasik itu memisah-misah orang dan berkelompok. Jangan dipisah-pisah ya. Banyak ini. Tapi untuk pasnya tadi ingat dulu Ansar Muhajirin mulai dipacah orang. Itu berembet. Kalau kita kan itulah kita bangsa ini juga ini nggak boleh dipisah-pisah dong. Pokoknya manusia aku lah bangsa kita baru manusia dibeda-bedakan ya kalau soal apanya terserah itu kan sudah disebut ya. Jadi ini nomor 2. Ma amarallahu bihi. Amara bihi itu untuk
memutaadikannya itu. Jadi apa yang menyuruh Allah dengannya supaya disambungkan. Coba Ibu terjemahkan, Ibu Sabrina, yang wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Nah, itu aja. Coba. Dan mereka memutuskan perkara yang diperintahkan Allah dengannya untuk disambungkan. Itu. Apa yang disambungkan kata Allah? Lihat tafsirnya lah ya. Fallahu, ini kan Allah. Allah amarahum, memerintahkan dianya Allah kepada mereka yang diperintahkan ayyusalah, supaya menyambungkan bersilaturahmi habla, tali mereka dengan orang mukmin, sesama mukmin. Habla, pertalian mereka dengan mukmin. Fahum, kemudian mereka iqata, mereka putus dari orang mukmin. Mereka bersambung dengan orang kafir. Diadu tuh. Sesama mukmin diputuhi, sudah itu membelot ke orang yang tertutup hatinya. Dan tertutup hati. Jadi kanlah pecah-pecah balah tuh, itu enggak boleh. Ya. Jadi kita ini kan ada yang setali darah, ada yang sejiran, ada yang sebangsa, ada yang selangit. Selangit. Ya, tapi yang biasanya yang kuat ini yang bisa terprovokasi, siapa dapat menjawab? Yang biasanya yang mudah terprovokasi itu kalau dilihat Al-Quran karena mana itu? Karena pengaruh apa? Iman kurang. Karena nafsu. Itu kan di dalam yang dari luar, yang masuk dari luar ke dalam, pengaruh dunia. yang dijanjikan Allah. Pak Tommy mana Pak Tommy? Nah hadir Pak Tommy dong. Hadir. Apa itu yang berjanji waktu dulu? Pokoknya dan goda orang tuanya. Pokoknya dari bermacam cara. Siapa yang sebenarnya terprovokasi? Iblis. Siapa? Iblis. Setan, iblis. Nah, itu sebenarnya. Ya, nan santiangnya. Jadi bagainya was-wasnya. Jadi makanya sempitlah hidup di dunia ini. Sampit mana. Ini ya. Berapa? 2. Yang ketiga ini. Wa yufsiduna fil Wayufsiduna. Berarti wow-nya ini wow apa ini? Ataf lagi. Jadi ada 3 yang dikumpul-kumpulkan itu. Yang kuduna, terus yaqta'una, terus apa lagi? Yufsiduna. Kalau yufsiduna ini kan yak ini sah. Ini juga yang tapi kok ini kok yup. Coba siapa bisa jawab? Kenapa yup? Karena pasif. Dari fi'il yang 4 huruf. Fi'il madinya 4 huruf. Bukan pasif ya. Jadi di ini absada. Kalau ini qata'a. Kalau ini absada. Kalau absada yufsidu. Atau aslinya yu'absidu, memang menjadi yufsidu. Jadi membuat binasa, membuat rusak mereka di bumi. Membuat rusak di bumi ini bukan merusak ekosistem alam, bukan itu saja maksudnya. Sebenarnya merusak misalnya kerusakan penambang, illegal logging, macam-macam itu segalanya, rambah-rambah, segalanya buat apalah. Itu sebenarnya berasal dari karena rasa bertuhan tadi yang kurang. Di sini mereka membinasakan, membuat kerusakan di bumi, maksudnya di bumi di sini, di negeri, di kampung. Ini dia. Bitakwikin nas. Awaka yu'awiku takwik. Ini masdar ini. Awaka yu'awiku takwikan. Jadi menghalangi atau menghambat orang-orang
anil iman. Dihambat orang beriman, tidak percaya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak percaya dengan Al-Qur'an. Nah, ini balik ke Madinah, ke Makkah ya, yang jelas ini dulu. Nah, sekarang itu juga. Jadi sehingga tidak bisa orang betul-betul mendapat iman dengan Muhammad dan iman dengan Quran. Itu namanya yufsid. Jadi dibuat model-model sehingga tidak menemukan lagi apa ajaran Islam sebenarnya. Jadi berbuat binasa itu adalah buat kerusakan, membuat teori-teori sehingga tidak menemukan iman kepada Nabi Muhammad, tidak menemukan isi dari Al-Quran. Ya. Berarti sudah 3. Itulah yang dikatakan orang fasik tadi. Baru ditutup. Ulaika ini jadi pokok kalimat ya. Ulaika jadi pokok kalimat. Baru kabarnya humul khasirun. Khasirun jadi apa? Coba tekok. Maf'ul. Oh, kenapa maf'ul? Ayo. Khasirun. Sebanyak peserta bahasa Arab. Ayo, tekok. Ulaika. Jadi apa fungsi khasirun? Oh, dia Sebutan. Jadi khabar. Jadi sebutan. Jadi apa? Jadi khabar. Khabar. Sebutan. Kalau khabar mana mubtadanya? Ulaika. Isim fa'il. Jadi hum jadi apa? oh, khasirun itu orang jadi fa'il. Sekarang dulu bentuknya dulu. Khasirun kan bentuk isim fa'il. Ya. Ya. Kalau satu dia khasiruna. Oh, Kalau satu khasirun, khasirani, khasiruna. Kalau banyak khasiruna. Lalu kalau ini kan mubtadanya ulaika. Karena ini banyak. Kalau dia satu zalika, ulaika. Orang-orang itu maksudnya orang yang 3 model tadi. Yang kuduna ahdallah, terus yaqta'una ma'amarallah, sudah yufsiduna fil ardh. Ulaika zaus. Gitu ya. Di sini disebutkan al-mausufu yang disifati binaqdil ahdi dengan kan ada di sini ya, membinasakan, merusak janji, dan apa sesudahnya. Apa sesudahnya itu misalnya yang 2 lagi, berbuat kerusakan teori, kemudian memutuskan persatuan kehidupan. Maka ini yang disebut ulaika. Bagaimana? Dalam kalimat mana sebutan? Coba mana khabar? Semuanya. Hum khasirun. Ya. Itu dia. Humul Khasirun. Maka timbul pertanyaan, Khabar. khasirun jadi apa? Khasirun jadi Jadi fa'il. Jadi fa'il lagi. Fa'il dari mana? Dari hum. jadi sifat. Mana ada pula hum jadi fa'il? Eh. Hum damir. Humul. Oh, huwa. Sirun. Huwa. Oh, sirun. Orang-orang yang merugi. Oh, sikat mubalaghah. Sikat mubalaghah. Enggak. Kalau si umur lain pula. Ya. Coba Ibu terjemahkan Bu yang apanya ulaika humul khasirin saja. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Pakai yang dia. Ingat. Iya. Yang. Oh, Berarti naat. Ma'ud. pakai yang. Berarti ini naatnya sifat dari orang ini. Pengetahuan kita selama ini kan mesti bersama-sama pakai alif lam. Ini hum kan sudah ma'rifah. Bagaimana kasih alif lam dia kan sudah jelas. Oh gitu ya. Kecuali kalau di sini dibuat misalnya al-muslimuna atau al-kafiruna khasiruna ya. Tapi kalau dhamir cukup humul khasirun. Jadi ini humul khasirun antara naat dan man'utnya. Ini naatnya nama ini man'utnya khabar dari ulaika. Jadi naat ya, Pak? Khosirun itu naat. Naat ya? Iya, naatnya. Ini man'ut. Nah, jadi ya orang itu yang itu ya paham Bu ya. Jadi Paham, kita paham di ayat ini mereka yang merugi. Nah, baru
Kenapa merugi? Karena pertama kerjanya apa tadi? Janji Yang tidak melanggar, ditepati. yang kudu Yang kuduna ahdallah min ba'di misaki. Yang kedua, yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi. Pernahkah kita lakukan yang tiga-tiga ini? Nah, Nah, sekarang minta ampun. mungkin ya, ya, bukan dia. Ya, minta ampun sebelum meninggal. Jangan diulang lagi. Kalau diulang lagi nanti namanya mengejek, awak berolok-olok. Iya. Makanya rahmat Allah lebih besar daripada marahnya. Jadi yang tiga ini banyak kerja orang, tapi jangan tuduh orang. Cuma rasa-rasakan aja. Melanggar janji dengan Allah, terus memutus silaturahmi, sudah itu apalagi membuat teori-teori yang sehingga orang sulit percaya kepada Tuhan. Maka nanti merugi. Maksud merugi ya artinya ini dia. Nuna magbun gaib, hilang, habis, kehilangan mereka. Apa yang hilang? Bisihabil hasanat, dengan hilangnya kebaikan mereka. Jadi tidak ada baik. Hidup kita nggak baik di dunia. Allati amalu, yang mereka kerjakan. Kalau itu zihab pula, hilang pula segala nikmat surga. Andai yang mana kalau sekiranya mereka taat kepada Allah, sungguh mereka pasti mendapatkannya. Jadi lawan dari ini, tepati janji. Apa janji? Menjadi hamba Allah. Yang kedua apa? Menghubungkan seluruh silaturahmi. Kalau ada perbedaan ya biasa saja. Cuma jangan kita pecah, biarpun seumat manusia di muka bumi. Kemudian jangan mencari-cari teori supaya orang tidak bisa yakin betul-betul kepada Allah dan ajaran Muhammad. Ya. Jadi ini sebagai penjelas dari pelajaran kita kan di surat Al-Baqarah itu kan 3 kelompok. Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib sampai ulaika ala hudan mir rabbihim. Sudah itu yang berikutnya innal ladzina kafaru sampai habis. Setelah itu satu lagi wa minan nasi. Jadi ini menjelaskan yang dua tadi. Allazina kafaru dan allazina munafik ya. Munafikun. Jadi yang di atas nomor 1 tadi bagus, cuma dengan tidak disangka-sangka kita pun terseret juga dalam kelompok yang ini. Maka kita minta ampun. Nanti akan kita teruskan lagi. Ingat ini janji ini. Ya Bani Adam. Ini janji juga waktu nenek moyang kita mau menempati bumi ini lagi. Manakala nanti datang rasul-rasul dari kamu, kita Nabi Muhammad terakhir, mereka menceritakan ayat-ayatku, kata Allah, maka ini ya, siapa yang betul-betul bertakwa. Terus siapa lagi? Siapa yang aslaha, berbuat soleh, maka inilah sama dia. Tidak ada lagi khauf, takut. Tidak ada lagi hidup cemas-cemas. Tidak ada lagi hidup bersedih-sedih. Senayanya rinyolai. Lah. Pak Bet lah senayan hari kini. Alah guru kadang-kadang. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Nurul Islam. Maka sebaliknya ini, orang yang kazzabu bi ayatina, sudah itu wastakbaru, maka di sini ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, menderitalah hidup. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh, peserta Zoom-nya, dimanapun berada, terutama Masjidul Karam yang mengumpul, yang lainnya di rumah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan atau memberikan kepada kita hidayah ya. Mari berdoa.
Allahumma Ina Fitnah fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia banyak wortel kalau untuk ini aku dapat.